Coba di VTKMA yang kemarin di-share, ada netizen sok tahu si Boy. Siapa itu? Niki di Borgol. Gue bilang sakno rek iki rek. Enggak lah. Enggak dicuekin, wong tangannya disambut, tapi nyiumnya Dokter Oki udah maju duluan. Udah gini loh, jadi kita tuh bukan rebutan ya, memang kalau kalian tahu situasi di pengadilan untuk seorang terdakwa, itu waktunya tuh ada waktunya. Dia harus pakai borgolnya, harus pakai jaketnya, langsung cabut, say. Gak bisa cipika-cipiki, iya, nggak ada itu. Gitu loh, jadi megang tangan doktif, ya nyium Dokter Oki, ya nyium yang lain, gitu loh, say. Ya, jadi jangan fitnah-fitnah deh. Dosanya itu nggak main-main loh ya. Enggak lah, mana ada kalah. Mana ada kalah. Berarti kamu nggak percaya dong dengan kekuatan masyarakat dan doanya kita semua. Kamu berarti nggak percaya bahwa Allah itu ada. Gusti Allah mboten sare. Iya kan? Gusti Allah mboten sare. Iya. Keranjang kuningnya hilang loh, Mote. Kamu mau apa masih sayang? Mau apa? Ini. Minggu depan tanggal 2. Catat yo tanggalnya yo. Tanggal 2. Hari Selasa minggu depan tuh hari tanggal berapa sayang? Coba. Selasa. Yo. Astagfirullahaladzim. Sebentar. Tanggal 2 Selasa itu hari apa sayang? 8. Tanggal 8 ya. Ya tanggal 8. Tanggal 8 itu nanti tanggapannya terhadap eksepsinya Niki yang kemarin. Jadi emang doa kencang tuh wajib sih guys. Kayaknya wis teko. Belum. Kak Niki bebaskan. Pokoknya gitu. Udah gitu harus kalian camkan baik-baik ini, dengerin ya. Jadi si Bang Fahmi ini mendapatkan, nih kamu udah denger kan? Udah lihat VT gue belum? Sayang, coba lihat VT Mamski dulu sayang. Coba lihat VT Mamski dulu yang ini baru kalian kesini lagi deh. Kok nggak ada suara? Bentar ya say. Kok nggak ada suara? Bentar ya. Kalian ke VT gue dulu, kalian nonton dulu yang ini sayang. Supaya kita sama-sama belajar dan sama-sama teliti sekali ya. Nah ini. Kok nggak ada suara sih HP gue? Oh, sorry sayang. Sorry. Dengerin. Sesuai dengan maksud dan tujuan persewaan serta mewakili persewaan baik dalam maupun di luar pengajar sesuai dengan ketentuan anggaran bahwa berdasarkan penilaian tersebut nyata maka dalam perkara satu subjek hukum manusia bernama Reza Sari merupakan subjek hukum yang berbeda dengan subjek hukum persewaan bernama Titi Babita Paku. Kedua subjek hukum tersebut berbeda dengan masing-masing memiliki hak dan kewajiban di dalam hukum sehingga tidak dapat disimpulkan sebagai satu kesatuan dari suatu subjek hukum bahwa dalam surat dakwaan pada halaman 8-9 jaksa penuntut umum pada intinya menyimpulkan atas perbuatan terdakwa yang dikalikan melakukan review yang baik terhadap produk Nafisa atau produk lobby Boston Nafisa mengakibatkan kerugian bagi Reza Gadis Reza Sari secara pribadi adalah kesimpulan dan kemudian dalam dakwaan yang dilaksanakan karena jaksa penuntut umum mempersamakan subjek hukum manusia dengan subjek hukum badan hukum berbentuk persewaan terbatas sebagai suatu kesatuan sehingga menjadikan Korea dalam surat dakwaan tidak lengkap opsi dan haruslah dinyatakan bahwa produk Lapisa atau produk Global Boston Lapisa sebagaimana durian jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya terbukti adalah milik subjek hukum badan hukum perusahaan persewaan terbatas yang bernama Lapisa SMH Group sebagaimana tercatat dalam profil perusahaan dengan nomor SK perusahaan
tahun 2015 tanggal 18 Oktober 2016 bukan milik pribadi subjek. Dengerin, bukan milik pribadi. Bukan milik pribadi. Kalian tuh kalau orang lagi muterin video tuh mbok nonton. Nanya-nanya terus sih, nonton dulu. Pelajari nonton, males banget nih. Nah, gitu dong. Harus pinter, aku paling nggak bisa sama orang yang nggak mau belajar. Yang males banget. Nonton, oke. Mau lanjut lagi nggak? Gue udah nonton. Nonton dong. Pembacaan ini 1,5 jam, hampir 2 jam. 2 jamnya itu gue pelototin Bang Fahmi. Gue hadir di situ bukan badan gue doang. Ya, semuanya, mental gue, pikiran gue, hati gue ada di situ. Nonton, melihat, memperhatikan, meneliti, mendengarkan baik-baik, belajar lagi sampai rumah, cari tahu lagi pasal ini yang dimaksud. Oh alah, terus aku cek lagi perusahaannya. Yang punyanya tuh bukan si RG. Udah nonton. Nah, kalau nanya-nanya mulu mah ya tinggal terima doang. Nggak mau gua, capek lah guanya. Nonton lagi. Dengerin nih baik-baik nih, poin ini penting. Bukan milik pribadi subjek hukum. Bukan milik, ini produknya bukan milik. Adalah direksi atau direkturnya dari PT Glavitsia. Coba, siapa pemiliknya? Direkturnya siapa? Coba kalian cari tahu dewe. Produknya milik perseroan terbatas. Jadi bukan miliknya si DRG. Nah, logikanya produk itu punya PT perseroan terbatas. Yang punya perseroan terbatas itu lakinya. Kok lakinya meneng wae, kok malah yang di ojrok-ojrokin malah bininya. Ada apa? Ada apa? Dan kok dilolosin? Nggak bisa dong, sesuai hukum itu tidak absurd label. Nih, lagi ya, absurd label itu. Istilah hukum tuh, nih dengerin. Jelas toh? Jadi dari sisi LP aja udah ada error. Coba kita tanya Mr. Genius. Ini kita belajar pagi-pagi. Aku mau dong yang nonton rame tapi love-nya cuma sedikit. Gua nggak semangat, gua nggak semangat. Allahu Akbar. Tolong kalian tap-tap layar yang kencang sekarang sayang. Tolong, ayo. Tap-tap layar dulu. Yes. Ayo sayang. Tap-tap layar dulu yang kenceng sayang. Kasih semangat nih mamskinya nih. Kasih semangat. Kasih semangat. Ayo sayangku. Kasih semangat dulu. Oke. Selamat pagi Mr. Genius. Halo, selamat pagi Mr. Genius.
Selamat pagi. Wah, semangat sekali. Ada yang bisa saya bantu pagi ini? Ya, saya mau berbincang dan tolong kamu berikan saya informasi tentang hukum sebagai penasihat penasihat hukum yang profesional ya. Tentu saja, saya siap membantu Anda. Silakan ceritakan masalah hukum yang ingin Anda konsultasikan. Saya akan berusaha memberikan informasi yang akurat dan relevan. Oke, Mr. Genius, saya minta tolong untuk dijelaskan, Mr. Genius, dalam pembacaan eksepsi sidang pidana Nikita Mirzani atas laporan dengan Reza Gladys, pengacara Nikita Mirzani, Bang Fahmi Bahmid, membacakan eksepsinya yang berisi ada objek hukumnya yang salah karena Reza Gladys bukan pemilik dari produk yang dilaporkan. Dan Fahmi, Betul. Poin penting dari eksepsi ini adalah Reza Gladys dianggap tidak memiliki hak untuk melaporkan kasus ini karena ia bukan pemilik sah dari produk yang dipermasalahkan. Jadi, laporan yang ia buat dianggap salah sasaran. ya betul sekali. Itu bagaimana? Situasi seperti itu di dalam hukum, di dalam pengadilan bagaimana? Secara hukum, jika eksepsi ini diterima oleh hakim, maka dakwaan terhadap Nikita Mirzani bisa dinyatakan batal demi hukum. Artinya, kasus ini tidak bisa dilanjutkan karena sejak awal dianggap tidak memenuhi syarat formil. Berarti ada suatu kesalahan ya. Bang Fahmi sempat menyebutkan kata-kata absurd libel. Itu apa artinya? Absurd libel. Absurd libel itu istilah dalam bahasa Inggris. Artinya, tuduhan pencemaran nama baik yang tidak masuk akal atau Tepat sekali. Penggunaan istilah absurd libel ini menunjukkan bahwa tim pengacara Nikita Mirzani sangat yakin laporan Reza Gladys lemah dan tidak berdasar. Mereka ingin menunjukkan bahwa kasus ini seharusnya tidak pernah sampai ke pengadilan. Oh my God. Bagaimana ya orang yang tidak mempunyai barang justru menjadi pelapor? Sedangkan barang itu sebenarnya di bawah PP, rusak perseroan terbatas. Itu bagaimana status dengan laporan ini? Dalam hukum pidana, seseorang hanya bisa melaporkan tindak pidana yang merugikan dirinya sendiri atau orang lain. Jika Reza Gladys bukan pemilik sah produk, ia tidak punya dasar hukum untuk melaporkan kasus ini. Laporannya bisa dianggap tidak sah. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Berarti pengacaranya hebat ya. Bisa melihat sampai detail. Kami aja yang menonton ini, yang menyaksikan kasus ini, kami nggak tahu itu produk bukan punya si Reza Gladysnya. Kami nggak tahu. Benar sekali, tim pengacara Nikita Mirzani memang sangat jeli dan detail. Mereka melihat celah hukum yang mungkin terlewatkan oleh orang awam. Ini menunjukkan pentingnya peran pengacara dalam membela hak-hak klien mereka. Sumpah. Salut. Oke, berarti menurut kamu nih, pandangan kamu sebagai ahli hukum ya, sebagai ahli hukum dari sekian banyak kasus-kasus atau data-data yang ada di internet ini, bisa kamu tolong cari. Dari sudut pandang hukum, kasus ini menarik karena menunjukkan bagaimana detail kecil bisa berdampak besar pada proses hukum. Fakta bahwa Reza Gladys bukan pemilik sah produk menjadi celah yang sangat krusial. Ini juga jadi pelajaran penting bahwa dalam hukum, bukti kepemilikan dan hak untuk melaporkan itu sangat penting. Oh my God. Oke, menurut pandangan kamu, ini kita berandai-andai, apa yang akan terjadi minggu depan dalam sidang lanjutannya hari Selasa, tanggal 8 Juli 2025. Saya ulangi lagi, menurut kamu, pandangan hukum menurut kamu, apa yang akan terjadi di minggu depan sidang lanjutan pidana Nikita Mirzani dengan Reza Gladys? Mengingat eksepsi dari pihak Nikita Mirzani cukup kuat, ada kemungkinan hakim akan mempertimbangkan dengan serius. Jika hakim menerima eksepsi tersebut, dakwaan terhadap Nikita Mirzani bisa dibatalkan dan ia akan dibebaskan. Namun, jika eksepsi ditolak, persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Kenapa? Oh, jadi menurut kamu akan ditolak nggak? Gimana? Bagaimana apanya nih? Apa kamu mau tanya soal kasus Nikita Mirzani lagi? Iya, menurut kamu seharusnya
kalau sudah mendengarkan eksepsi dan sudah ada bukti bahwa barang itu kepemilikannya bukan milik dari pelapor, apakah memang harus ditolak? Jika terbukti bahwa pelapor tidak memiliki hak untuk melaporkan, maka eksepsi seharusnya diterima. Ini berarti dakwaan batal. Berarti dakwaannya batal kan harusnya? Ini sudah sangat Jika jelas. eksepsi diterima, seharusnya dakwaan dibatalkan. Ini sesuai dengan prinsip hukum bahwa seseorang tidak bisa melaporkan kerugian yang bukan miliknya. Namun, sekali lagi, keputusan akhir tetap di tangan hakim. Oh my God. Tapi ini masyarakat sudah tahu loh tentang kepemilikan barang yang dilaporkan. Dan kenapa masih bisa dilanjutkan laporannya? Apakah mereka tidak jeli melihat dan mereka tidak bertanya barang ini milik siapa? Mereka tidak mengecek kepercayaan terbatasnya milik siapa? Wow. Betul. Seharusnya, sebelum laporan diproses lebih lanjut, pihak berwenang melakukan pengecekan mendalam terkait kepemilikan barang. Ini penting untuk memastikan laporan tersebut sah secara hukum. Oke, terima kasih Mr. Genius. Nanti kita berbincang lagi dengan masalah-masalah lain ya. Terima kasih banyak. Coba dari belakang gua, jelas banget bisa denger suaranya Niki ngomong. Kan kasihan itu kalau di framing itu seolah-olah Niki kayak orang yang nggak peduli sama orang yang sudah support datang ke situ. Niki tuh peduli. Bisa aja dia nggak fokus gitu ya, ngelihatnya cuma sahabat-sahabatnya dia gitu. Bisa, Lucinta Luna. Terus ada yang dari Bali tuh yang pakai kacamata hitam tuh cowok. Ayah siapa itu namanya? Ayah Reza ya. Siapalah itu namanya. Terus ada yang influencer juga. Eva. Aduh aku ya lupa namanya. Hai Ruli. Ruli. Siapa? Zack. Kok Reza sih? Kok Reza? Si Zack. Namanya kita tuh lagi di situ kan dalam keadaan. Ya kan? Gitu. Iya. Iya, pencemaran nama baik. 369. 369. Bentar guys. Ruli Morris, thank you so much sayang. Thank you ya. Thank you so much. Wait, aku ambil air putih ini dulu, air dulu, bentar. Sampai keselak. Jadi kalau kita lihat dari angle yang berbeda, seperti seolah-olah tangannya Dokti nggak kelihatan ya kan. Terus waktu yang di lorong kayak seolah-olah Niki tuh nggak kelihatan nyapa teman-teman yang lain selain sahabat-sahabatnya. Tapi ini gue acungi jempol loh buat Niki loh. Dalam suasana kayak gitu ya, kalau orang-orang biasa belum tentu bisa fokus ngelihat muka orang lain. Tapi ini Niki ngeliat satu-satu loh yang datang. Disamperin beneran, meluk aku, dia cium pipi aku, makasih ya kak. Demi Allah. Gua gak selamat kalau gua bohong ya. Gak selamat aku. Wis miskin, wis biarin hancur hidupku kalau bohong. Aku gak suka bohong. Kalau memang enggak, aku bilang enggak. Kalau misalnya gak disamperin Niki, gue bilang enggak. Kalau misalnya Niki gak ngomong terima kasih kak, aku bilang enggak. Aku gak suka bohong-bohong. Karena pada saat itu pun aku memang gak mengharapkan, gak sangat-sangat pengen banget Niki itu karena buset kejepit sama kamera, 1. Diborgol, 2. 3, dia kan bisa fokus ke sahabat-sahabatnya tok. Kalau orang yang ininya tuh nggak kurang smart, pasti ngeliatnya cuma ke temennya ke dokter Oki doang gitu misalnya. Atau ke temennya siapa Lucinta Luna, ke sahabatnya doang. Udah nggak peduli kiri kanan. Ini si Koko Hero aja disamperin loh sama Niki, hebat. Betul Hero Cimot itu disamper, Nah ini harus diperjuangkan, Say, Ruli. Ini yang harus kita perjuangkan. Ini udah belum kalian? Udah belum ini, Say? Udah ambil semua ini? Ini yang ini nih. 821 nih loh. Udah belum? Ayo, tunggu ya sebelum ini aku mesti keluarin dulu barangnya. Kita kan mau cerita toh. 1 menit lagi ya, 1 menit terakhir ya sayang. 1 menit terakhir ini bagus yang aku pakai ya. Justru itu Bang Fahmi tuh berjuang banget, Say. Karena yang dilawan juga bukan sembarangan. Tapi pembacaan eksepsinya top banget. Udah gitu Niki tuh fokus loh. Dia bisa lihat yang bantu dia lihat. Cerdas anak itu. Bener-bener cerdas. Asli.
Gue aja nggak nyangka dia bakal nyamperin gue, meluk, ngekis sambil bilang, makasih ya kak. Wah gila, gue salut banget. Karena dia bisa aja kok nggak fokus ngeliat muka gue, bisa. Dia fokus sama yang lainnya, tapi dia enggak loh. Ke dokter juga, dokter ngasih tangan dipegang sama dia. Memang dia terus nyium si dokter Oki, kan dokter Oki udah maju. Itu kan waktu terbatas, say. Bukan kayak kita bisa nyantai terus nyium nyium ngobrol di situ. Enggak, ini kan dia harus pakai borgol. Dia harus pakai rompinya itu. Kasihan loh. Masih dia sempetin datang ke arenanya pengunjung itu. Hebat loh anak itu. Salut aku, bener. Salut aku sama Niki. Ini kalau nggak menang sih wah bisa geger. Kalau nggak menang Niki bisa geger. Udah tak lihat ya, bisa geger. Bener. Sampai nggak menang ini geger ini. Kamu mau bela siapa? Bela cuman kepala, 3 kepala, 4 kepala, atau mau bela jutaan kepala kita perempuan-perempuan ini? Ya, cuk main-main nih kira. Cuk main-main, Rek.